Yang saya hormati Bapak, Ibu Kepala Sekolah, dan yang sangat saya banggakan rekan-rekan guru yang ada di SD Singom yang telah bersedia di ruangan yang sederhana ini dalam rangka mengikuti sosialisasi budaya positif di sekolah kepada rekan guru. Nah, ibu-ibu, saya berdiri di sini itu bukan berarti saya menggurui ibu-ibu, tapi ini adalah salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak. Apa yang telah saya dapatkan di PGP ini itu harus saya impaskan kepada ibu bapak semua. Jadi bukan berarti saya di sini adalah menggurui ibu semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau buat permainan dulu bersama ibu-ibu. Mau main game ibu-ibu? Mau. Oke, mari ibu maju ke depan. Nah, sekarang ibu-ibu masing-masing cari pasangannya yang sejajar dengan diri masing-masing. Cari pasangannya loh ibu. Yang sudah dapat pasangannya saling berhadapan. Yang sudah dapat pasangannya saling berhadapan. Udah dapat pasangannya? Yang berbeda, enggak ada banyak. Oke. Oke, yang udah dapat pasangannya, sekarang coba salamannya ujung tangan aja. Nah, karena ini bukan muhrim ya Bu. Iya. Oke, berarti kalau nanti saya bilang jauh, berarti tangannya menjauh. Kalau saya bilang dekat, itu dekat ya. Kalau saya bilang nanti tangkap, berarti cepat-cepat tangkapnya ya. Oke. Jauh. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Tangkap. Oke, sekali lagi Ibu, karena Ibu Hamidah masih belum bisa menangkap. Oke, sekali lagi ya. Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Jauh. Tangkap. Terima kasih ibu-ibu. Silakan duduk kembali. Tambah semangat ya ibu setelah bermain game. Oke, sekarang kita masuk ke sosialisasinya. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, konsep utama modul budaya Posera dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu pernah dengar dengan kata berdiferensiasi? Pernah? Tapi belum tahu. Pernah dengar tapi belum tahu. Kalau menurut Ibu Sarah, berdiferensiasi itu pembelajarannya seperti apa? Yang berbeda. Yang berbeda ya. Kalau kita, Belum tahu. kalau Bu Susi, Setiap anak belajar dengan cara yang berbeda. ya setiap anak belajar dengan cara berbeda. Tidak semua anak harus kita ajarkan dengan cara yang sama. Tapi bukan berarti pula, misal di kelas kita ada anak 20 orang. 20 orang itu mereka kan karakternya, potensinya berbeda-beda, minatnya beda-beda. Bukan berarti kita sebagai guru juga harus bikin model pembelajaran sampai 20, nggak seperti itu juga. Oke, kita lanjut. Disiplin positif. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul Bu? Betul. Oke. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun angka hukuman. Betul? Sekarang yang kita lakukan, Mengancam membuat anak merasa bersalah. ya mengancam. Kalau saya pribadi sering, yang saya gunakan di sini adalah membuat anak sering merasa bersalah. Sebenarnya itu dilarang, tidak boleh ya ibu. Oke.
kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi yang pertama, ada yang tahu? Apa itu Ibu? Bertahan hidup. Ya, kita lihat. Apa benar apa yang dibilang sama Bu Hanifah? Ya, bertahan hidup. Oke, yang kedua. Oke, kita lihat. Ya, kasih sayang. Yang ketiga. Bu Susi. Oke, kita lihat sama-sama. Penguasaan. Kerjasama. Oke, yang selanjutnya yang keempat. Ada yang tahu? Kebersamaan atau kerjasama? Kebersamaan. Ada B. Kebebasan. Oke, kebebasan ya Ibu. Iya. Ya, benar. Yang terakhir. Ketenangan. Ketenangan. Yakin ketenangan? Kita buka. Kesenangan. Beda T dengan E saja ya Ibu. Kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia juga kebutuhan dasar anak-anak didik kita. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Coba Ibu baca sendiri. Kira-kira murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik dari luar. Kita kan sering bisa pada kegiatan pagi kita, anak-anak nggak bawa yasin, habis itu kita kenapa nggak bawa yasin? Kan sering anak-anak tidak bawa yasin, akhirnya tapi mereka membawa yasin itu bukan karena kemauan mereka sendiri, karena mereka takut kalau ini saya nggak bawa yasin, ini pasti nanti dapat hukuman dari ibu. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kan sering juga Ibu kita lakukan. Sebenarnya kita berikan setelah anak bisa menjawab kita kasih bentuk permen, ternyata juga tidak bagus. Kan sering kita misalnya, kok saya di olahraga sering, siapa yang bisa lari duluan dapat sampai finish duluan akan Ibu kasih permen, misal coklat. Ternyata itu juga tidak bagus karena anak mengharapkan sesuatu baru mereka mau melakukan. Itu juga intrinsik, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, satu lagi, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia memang kemauan dia sendiri, bukan karena paksaan kita. Selama ini yang sering kita lakukan adalah memaksa anak untuk membawa, pokoknya atlet sekolah itu harus lengkap, tapi mereka bukan keinginan mereka sendiri, tapi karena ada yang merasa takut, ada karena terpaksa, ya kan Ibu? Iya. Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada penghargaan dan hukuman. Kalau hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Pernah Ibu perhatikan kalau anak kita kasih hukuman, kadang-kadang ada anak yang besoknya tidak lagi sekolah, sering itu ya Ibu. Makanya kalau ada anak berbuat salah, itu kita tidak memarahi beliau, tapi kita memanggilnya, kita beri arahan sehingga anak itu waktu keluar dari ruangan kita itu dia merasa tidak bersalah, habis itu dia tambah semangat untuk memperbaiki kesalahan dia pada hari ini. Itu sekarang yang diharapkan. Nah, ini Ibu pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gonsel tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan
dari kesalahan. Jadi bukan menebus. Kalau konsekuensi tadi sudah coret-coret dinding, harus menghapusnya kembali. Itu kalau konsekuensi. Kalau hukuman mungkin bisa jadi berdiri 1 jam di depan kelas. Tapi kalau restitusi, dia menebus kesalahan dia dengan belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kadang-kadang kalau kita guru, anak datang terlambat itu langsung kita marahin. Betul kan Ibu? Sering kita lakukan. Kita nggak tanya dulu kenapa terlambat. Mungkin anak itu terlambat, mungkin waktu diantar bahan Honda orang tuanya bocor. Tapi kita langsung menghakimi itu sering terjadi. Sebenarnya tidak boleh. Nah, ini loh Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini saya ngambil kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman pasti guru menghukum siswa berdiri hormat bendera sampai 10 menit. Akhirnya murid merasa minder, besoknya pasti nggak sekolah karena diejek-ejek sama kawan-kawannya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Padahal jam istirahat itu adalah jam untuk anak-anak untuk jajan, makan, dan lain-lain. Sedangkan di sini dia nggak kita kasih keluar, kita suruh buat lagi PR yang lupa dia tidak membuat PR. Kita tanyakan kembali kepada si anak. Masih ingat kan keyakinan kelas kita? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol restitusi penghukum. Ini posisi kita loh Ibu, penghukum. Habis itu ada pembuat rasa bersalah. Kalau saya pribadi sering, kalian capek-capek orang tua cari kasih jajan buat kalian ke sekolahnya main-main. Ternyata itu tidak boleh. Itu saya sendiri sering saya lakukan. Kadang-kadang jam istirahat saya panggil mereka, saya tanyakan, nggak sayang sama orang tuanya. Akhirnya anak merasa bersalah. Teman, kalau saya sering menjadikan anak seperti teman, boleh sih Ibu, tapi jangan keseringan, tapi kadang-kadang saja. Pemantau, sebagai pemantau. Dan itu sebagai manajer. Yang paling bagus kita lakukan adalah sebagai manajer. Manajer ini cocok dengan restitusi. Berarti kita posisikan diri kita sebagai manajer. Jangan lagi sebagai penghukum, ya pemidah ya, pembuat rasa bersalah. Kalau teman kadang-kadang boleh, pemantau, manajer. Tapi yang paling bagus adalah manajer. Oke, kita lanjut. Ini contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Betul kan Bu Sarah? Ya. Oke. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu guru harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu? Anak don. Oke. Teman. Kalau teman ini kadang-kadang ada, perlu juga kita buat. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ibu yang paling bagus sebagai manajer. Yang paling bagus adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ke depannya? Yang paling bagus adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Kita pasti bisa itu. Oke, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Ibu udah pernah buat semua kan keyakinan kelas? Yang wali kelasnya udah buat kan?
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau saya sendiri buatnya kemarin itu kontrak belajar. Ternyata juga tidak bagus. Harus keyakinan kelas. Ada juga kemarin itu ada yang buat. Ibu apa kemarin itu buat? Kontrak. Kalau saya kontrak belajar PJOK. Kesepakatan kelas ya. Ya, kesepakatan kelas yang berusia. Nah, sekarang harus kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa kok harus dibedain? Ibu, ini keyakinan dengan kesepakatan. Kata-katanya kesepakatan dan keyakinan. Nilai kembali ke nilai yang tadi. Kesepakatan. Tidak jauh beda kan? Tapi mempunyai nilai sendiri. Keyakinan dengan kesepakatan. Keyakinan internal, kesepakatan eksternal, gitu ya? Yes. Itu salah satunya. Tapi kalau keyakinan kayak lebih kita bisa kita lakukan. Saya yakin saya bisa itu membuat. Tapi kalau kesepakatan kita sepakat, cuman kan belum tentu bisa dikerjakan. Seperti itu mungkin enggak? Belum tentu aku mau itu. Kita udah sepakat, tapi kan pas pelaksanaannya kadang nanti enggak dikerjakan sesuai kesepakatan, enggak dilakukan. Tapi kalau keyakinan aku bisa. Tuh, itu sih tepuk tangan buat. Iya. Oh. Saya paham ya Ibu. Beda katanya cuma sedikit saja. Ini Bu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Dibuat dalam bentuk positif, itu intinya. Dibuat dalam bentuk positif. Nggak perlu panjang, nggak perlu banyak, tapi sedikit bermanfaat. Habis itu sesuai dengan kondisi kelas. Kita lanjut. Ini contoh keyakinan kelas. Salah satu saya ambil di kelas yang ada di sekolah kita. Ini hasil keyakinan kelas 5. Ada nggak ibu-ibu? Ada nggak ibu baca di sini ada kata tidak atau jangan? Ada? Ada nggak di sini ada kata tidak dan kata jangan? Ada ibu. Poin pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket. Nggak ada kan di situ kata jangan, kata tidak nggak ada. Yang kedua bersikap jujur. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Mungkin kata-kata negatif di sini bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket, yaitu tadi. Jadi semua kata-kata negatif kita jadikan kata-kata positif. Tidak boleh lagi ada kata-kata tidak dan jangan. Kalau saya sering buat kontrak belajar sama anak-anak, jangan buang sampah sembarangan. Kan ada jangan buang sampah sembarangan. Sekarang diganti kata-katanya menjadi tahun ajaran baru ini udah saya ganti, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada lagi kata jangan buang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Saling tolong menolong. Hidup rukun dengan teman. Berarti di sini tidak ada lagi bully-bullyan. Kalau dulu kita tulis tidak boleh membuli, ya, tidak boleh membuli. Sekarang kita ganti dengan hidup rukun dengan teman. Jadi kata negatif semuanya kita ganti dengan kata positif. Kita lanjut ya Ibu. Nah sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita panggil si anak, kita tanya, si anak ini dia menjawab sendiri. Bisa kira-kira tahu nggak kenapa Syahrini ibu panggil ke sini? Ya kan akan menjawab. Tahu ibu? Apa kira-kira? Dia menjawab sendiri. Saya Bu tadi waktu jam istirahat saya di dalam kelas saya main bola.
keyakinan, kita tanya kepada si anak, kira-kira yang kamu lakukan tadi melanggar keyakinan kelas kita yang nomor berapa? Kan keyakinan kelas kan kita buat bersama si anak. Berarti kan dia ingat, oh berarti yang saya langgar ini keyakinan disiplin, oh keyakinan kerjasama. Berarti dia tahu sendiri, berarti dia sudah melanggar. Kita nggak perlu memarahi. Di segi 3 diskusi ini tidak ada kata marah. Akhirnya kita beri dia penguatan, dia keluar dengan rasa tidak bersalah. Pasti dia cerita ke kawan-kawannya, saya tadi dipanggil sama ibu, saya main bola tapi ibu nggak marah sama saya. Saya janji sama ibu saya nggak akan mengulanginya lagi. Berarti dari dalam diri dia sendiri. Tapi kalau kita ngancam, kan kalau aku pegah, pek kama bola langgar, batal, lo, pri. Apa yang dirasakan sama anak? Tertekan. Apa Bu Hamidah yang dirasakan sama anak? Dia udah salah, kita ternak lagi, marah lagi. Akhirnya anak doang nggak mau sekolah lagi. Tapi kalau kita pakai segitiga restitusi, begitu anak keluar, dia bisa cerita sama kawannya, saya dipanggil tadi, saya main bola tapi ibu nggak marah sama saya. Jadi cuma saya udah berjanji sama ibu saya nggak akan mengulanginya lagi. Kita lanjut ya ibu. Nah, dalam penerapan program disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amon, posisi manajer seperti yang kita ceritakan tadi ya ibu, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar pendidikan nasional. Menjadi amon, menjadi pamon buat peserta didik, bukan menjadi penghukum, tapi menjadi pamon. Pamon itu kan kita berarti menuntun anak-anak, bukan menuntut. Sekarang yang kita lakukan adalah menuntut, nggak ada yang menuntut. Padahal tugas kita guru adalah menuntut, bukan menuntut. Nah, ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Bu Sarah, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan berarti semuanya sudah paham. Nah, sekarang saya minta salah satu dari guru untuk merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Siapa ibu? Bu Sarah, silakan berdiri. Setelah saya mengikuti sosialisasi lingkungan belajar positif, saya menjadi tahu bahwa keseharian yang saya lakukan itu kurang tepat. Ternyata menghukum itu tidak boleh. Kemudian apa lagi tadi Bu? Membuat anak merasa bersalah, konsekuensi dan restitusi. Ada 4 kategori dan yang terbaik itu adalah restitusi dengan kita memposisikan diri sebagai manajer, tidak langsung menghakimi tetapi melakukan investigasi atau mencari tahu apa penyebab di sebalik itu, kenapa itu bisa terjadi. Mungkin hanya itu saya. Terima kasih Bu Sarah. Mungkin dengan berakhirnya refleksi acara sosialisasi ini saya akhiri. Kurang dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, atau rekan teman sejawat dari Ibu Hamidah selaku calon guru penggerak yang sekarang setelah memberikan sosialisasi kepada kami rekan-rekan guru di SD Cihom dengan judul hari ini sosialisasi budaya positif di sekolah kepada rekan guru. Setelah mengikuti sosialisasi ini, saya bertambah wawasan dan bertambah ilmu bahwa kegiatan atau keseharian yang kami lakukan ternyata kurang tepat.
seperti memberi hukuman, membuat anak merasa bersalah, kemudian konsekuensi. Itu yang sering terjadi. Kemudian satu lagi yang positif adalah restitusi. Restitusi itu di mana guru diminta untuk menjadi sebagai manajer, tidak langsung menghakimi, tidak menghukum, tetapi mencari tahu penyebab sesuatu itu kenapa bisa terjadi atau kondisi itu kenapa bisa terjadi pada si peserta didik. Mungkin hanya itu refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulasmi, rekan kerja dari Ibu Ahmidah. Jadi dari sosialisasi yang saya dapatkan hari ini dari Ibu Ahmidah, saya mendapat pembelajaran bahwa kita harus menerapkan disiplin positif baik dari di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Itu kita laksanakan disiplin positifnya dengan tujuan agar menghindari tindak kekerasan. Jadi tindak kekerasan yang kita lakukan dulu misalnya dengan hukuman berdiri di lapangan itu dapat menghindari dan tidak kita lakukan lagi. Untuk pemecahan masalah, jika misalnya ada siswa yang membuat kesalahan, kita dituntut untuk menjadi penuntun bagi mereka agar mereka dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Hanya itu yang dapat saya ambil dari refleksinya